Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton, pada tahun 2021 sempat ramai. Sebuah kisah Putu di Serambi, Madinah, tidak ikut pengajian, malah dihukum, padahal ia Hindu. Waktu salat asar 2 jam baru saja usai. Sore itu mentari merah bersiap terbenam di ufuk barat. Baru pengikut Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandalawi tengah berjalan menuju sebuah kos-kosan yang berada di kawasan Perum Awara Karya, Kota Gorontalo. Sudah menjadi tabiat kelompok ini selama kuruj atau metode dakwah berpindah-pindah. Pengikut Syekh Ilyas wajib mengikut sejumlah tahapan, termasuk mengajak warga sekitar untuk ikut terlibat dalam pengajian jamaah dan rutin melaporkan perkembangan kepada amir atau pimpinan. Bagi mereka, metode dakwah berpindah-pindah ini bertujuan membangun kekuatan dan mencapai iman, ibadah, usaha, relasi, dan akhlak. Mendatangi warga sekitar pun mereka punya formasi 6-9-12 dalam mengajak warga sekitar untuk ikut meramaikan pengajian di masjid yang mereka singgahi. Karakteristik dakwah mereka jelas membawa efek dan memiliki pengaruh yang luar biasa dalam dimensi pemahaman, keyakinan, kedalaman konteks kerja dakwah demi mewujudkan tujuan amal agama yang sempurna. Namun yang bikin tak habis pikir, metode dakwah yang ilahi ta'ala seperti ini justru mencoreng keberislaman di Serambi, Madinah, Gorontalo. Seperti yang dialami Putu Andita, pemuda Hindu di Gorontalo itu turut menyumbang catatan hitam cara keberislaman kita akhir-akhir ini. Demikian artikel tersebut ditulis oleh Djemi Raji, penggerak di jaringan Gus Durian Gorontalo. Demikian ditulis pada islami.co. Putu yang saat itu sedang berada di kamar mendengar suara orang-orang bersalam dan mengetuk pintu kamar masing-masing penghuni. Terlintas dalam benak Putu, barangkali kosan ini sedang ada razia petugas. Lalu orang-orang ini pun sampai ke pintu kamar Putu. Putu merekam dengan baik peristiwa kala itu. Sedih mendengar kisah ini kawan. Giliran kamar Putu yang diketuk. Salah satu dari mereka mengetuk pintu. Putu yang masih penuh tanda tanya langsung membukakan pintu. Tak disangka sedang berhadapan dengan sosok berjubah dan bersorban putih dan jenggotan. Tanpa bertanya apakah Putu seorang muslim atau bukan, salah seorang dari mereka langsung menawarkan tujuan kedatangan, bahwa sebentar lagi akan digelar pengajian dan salat berjamaah di masjid. Ia berharap Putu bisa ikut tanpa banyak alasan. Situasi kala itu seperti mimpi buruk bagi Putu. Di saat ia menimpali ajakan pendakwah, di hadapannya Putu mengaku bukan bagian dari mereka. Putu bukan Islam melainkan Hindu, yang tak perlu repot diajak ikut pengajian dan salat berjamaah. Mendengar jawaban Putu yang tak sesuai harapan itu, hukuman berdiri di sudut bangunan kosan berlaku kepada Putu. "Maaf pak, saya non-muslim," terang Putu sedikit kesal. Seketika itu wajah mereka langsung wajahnya berubah kusam. "Anda non-muslim, sana. Anda berdiri di sudut sana." Pemuda Hindu Bali itu tentu saja dengan lantang menolak hukuman berdiri. Ia menentang lantang dan masuk kamar. Meski begitu, Putu bercerita bahwa ia sedang melihat keabsurdan dalam metode dakwah yang mereka praktikkan, arogan. Pengalaman sangat diskriminatif yang dialami Putu sangat membekas dalam hidupnya hingga kini. Akan tetapi mengingat kejadian itu hanya bisa tersenyum dan sesekali tertawa menceritakan kisahnya. Kisah Putu dan Ricardo yang diurai sebelumnya nyata dan terekam jelas di bumi Serambi, Madinah, Gorontalo. Kisah-kisah seperti ini bisa terekam jelas jika yang berbeda iman, utamanya mayoritas, rela, terbuka, dan ikhlas menerima perbedaan.
Perbedaan itu rahmat. Bukankah Islam lahir sebagai rahmat bagi seluruh alam dan seisinya? Lalu apa untungnya menyakiti Putu dan Ricardo? Menurut Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, cara keberislaman seperti ini justru merendahkan agama itu sendiri. Mereka dengan sengaja membuat agama sendiri mengalami kemunduran ribuan langkah. Mestinya semakin tinggi ilmu, maka semakin toleran ia. Sebab memuliakan manusia, kata Gus Dur, turut andil memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia sama halnya merendahkan dan menistakan penciptanya. Kemajemukan harus diterima tanpa adanya perbedaan, kata Gus Dur. Gus Dur pun memandang bahwa keberislaman seperti ini miskin spiritualitas. Dengan demikian menurut Gus Dur berujung pada penindasan dan ketidakadilan. Pemerkosaan dan pemerasan atas hak asasi warga nyata terbuka lebar. Indonesia, lanjut Gus Dur, bukanlah negara agama, tapi negara beragama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Jadi agama lain harus diakui. Memusuhi orang karena beda keyakinan menurut Gus Dur, ia sedang mempertuhankan agama, bukan Allah itu sendiri. Untuk membuktikan bahwa kita sedang mempertuhankan Allah, maka wajib menerima semua makhluk karena begitulah Allah. Agama jangan jauh dari kemanusiaan, jelas Gus Dur. Semeton Istana Channel demikianlah ditulis pada artikel islami.co. Menengok kisah Putu di Serambi Madinah tidak ikut pengajian, malah dihukum padahal ia Hindu. Bagaimana pendapat Anda, Semeton Istana Channel? Sebelum Anda menuliskan komentar, hendaknya mengingat, tuliskanlah komentar yang bijaksana, tanpa harus menjelekkan agama apapun juga. Tuliskanlah komentar Anda yang bijaksana dan baik. Tunjukkanlah bahwa sebagai orang yang beragama, kita tetap menuhankan Tuhan yang Maha Pencipta, bukan agama yang kita tuhankan. Silakan tuliskan pendapat Anda, Semeton Istana Channel, di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Semoga hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi. Tidak ada lagi satu orang pun di Nusantara ini yang merasa terpojokkan atau hatinya tersakiti karena berbeda agama. Semoga kedepannya sifat-sifat toleransi selalu ada di Nusantara ini. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi Santi Santi.